Manusia mengadopsi orang utan, merawat orang utan dan hidup seperti manusia, bahkan menyekolahkannya. Orang utan ini selalu mengira dirinya manusia. Dan 9 tahun kemudian, apa jadinya ketika orang utan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bukan manusia? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah orang utan ini. Cantik adalah orang utan tertua di kebun binatang utara Amerika. Cantik adalah seekor orang utan jantan yang lahir pada tahun 1977 di Pusat Penelitian Primata Nasional Yorkis di Georgia, AS. Kebetulan pada saat demikian, antropolog Lynn Miles dari Universitas Tennessee sedang bersiap untuk mempelajari topik baru. Apakah hewan dapat mempelajari perilaku manusia setelah menjalani pelatihan? Lynn ingin melakukan penelitiannya melalui orang utan bernama Cantik ini. Karena orang utan mirip dengan manusia, maka siklus pengasuhan bayi relatif lama, biasanya 6 hingga 7 tahun. Sehingga secara bawaan lahir, orang utan sangat bergantung pada induknya. Lynn ingin membesarkan bayi orang utan untuk melihat apakah orang utan bisa menjadi manusia melalui pembelajaran setelah lahir. Pusat Penelitian Primata Nasional Yorkis menyetujui pemilihan topik Lynn. Lynn pun mengajak peneliti Anne Southcombe untuk merawat bayi orang utan tersebut. Mereka membawa pulang orang utan bernama Cantik yang baru berusia 6 bulan. Dan sejak itu, masa bulan madu antara manusia dan orang utan pun dimulai. Kemiripan genetik antara orang utan dan manusia mencapai 96,4%, terutama orang utan muda. Lynn dan Anne sangat menyukai Cantik kecil. Mereka mengenakan popok untuk Cantik, menyuapinya susu, membelikannya tempat tidur bayi dan banyak mainan. Merawat orang utan kecil itu layaknya bayi manusia. Orang utan pada dasarnya tidak menggunakan suara untuk berkomunikasi, sehingga Cantik tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Namun yang membuat Lynn terkejut senang adalah Cantik kecil dengan cepat mempelajari bahasa isyarat pertamanya dalam bahasa Inggris. Cantik bisa menggerak-gerakkan jari tangannya melintasi bibir. Bahasa isyarat ini berarti ia meminta makan. Cantik kecil bisa dengan peka merasakan emosi, perasaan kedua ibu manusianya, Lynn dan Anne. Cantik kecil akan melompat-lompat kegirangan saat dipuji. Sebaliknya akan menundukkan kepala dan terlihat sedih jika dikritik. Lynn dan Anne sangat bersemangat karena penelitian mereka memiliki awal yang baik. Kelak di masa depan mungkin tidak terbatas. Mereka bahkan membayangkan Cantik bisa menjadi orang utan dalam film fiksi ilmiah terkenal tahun 1968, Planet of the Apes, dan belajar menjadi kera yang cerdas. Lynn mengajak Cantik ke program TV untuk wawancara. Penampilan Cantik kecil memikat banyak penonton saat itu, yang seketika membuat Lynn maupun Cantik menjadi selebriti. Lynn mengajak Cantik ke acara jumpa fans dan mengadakan pesta ulang tahun Cantik. Pesta ulang tahun ini diadakan seperti layaknya peringatan ulang tahun anak manusia, meniup lilin dan menikmati kue ulang tahun. Cantik kecil tampak sangat bahagia sambil memeluk erat ibu manusianya. Cantik menunjukkan kemampuan belajar yang kuat, dan tak lama kemudian dia mempelajari banyak bahasa isyarat lainnya, seperti misalnya pisang, apel, kotak, mainan, dan sebagainya. Cantik bahkan belajar mengarang kata-katanya sendiri. Misalnya Cantik tidak mengerti arti dari saus tomat, tapi dia menurutnya saus tomat adalah tomat plus pasta gigi.
Jadi dia menggunakan tomat plus pasta gigi sebagai arti saus tomat. Cantik tidak tahu bagaimana mengatakan kettle. Tetapi karena Lin selalu membawa kettle di dalam mobil, Cantik pun menggunakan mobil plus air untuk mengartikan kettle. Aktivitas kehidupan sehari-hari Cantik seperti manusia layaknya. Lin dan Anne mengajak Cantik berkeliling melihat dunia, mengajaknya membeli es krim dan burger. Di setiap tempat yang mereka singgahi, tidak ada seorang pun yang tidak menyukai Cantik. Cantik kecil juga beberapa kali dimuat di halaman depan surat kabar lokal. Karena Lin dan Anne berprofesi sebagai pengajar di Fakultas Universitas Tennessee, Cantik pun ikut kuliah di sana. Cantik duduk di atas pangkuan Lin sambil menikmati Coca-Cola saat mereka melewati kampus dan menjadi pemandangan di Universitas Tennessee. Cantik selalu ikut kuliah bersama ibu manusianya. Belakangan, Universitas Tennessee pun mengakui Cantik sebagai mahasiswanya dan mencetak foto Cantik di daftar kelas selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun Cantik tidak mungkin memahami mata kuliah universitas, namun Lin dan Anne akan mengatur ujian untuk Cantik di setiap akhir semester. Materi ujian adalah menunjukkan kepada Cantik benda-benda berbeda di dalam sekotak kecil yang dikontrol ketat untuk mencegah kecurangan menyontek. Cantik diminta menjawabnya dengan menggunakan bahasa isyarat yang tepat, termasuk perbedaan warna dan nama alatnya. Ketika Cantik semakin tumbuh besar, Lin dan Anne akan membimbing Cantik tentang konsep uang. Cantik perlu melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan instruksi tertentu dari manusia dengan imbalan sejumlah keping besi bulat kecil yang setara dengan uang. Cantik dapat menggunakan uang tersebut untuk melakukan apapun yang dia inginkan, seperti misalnya meminta Lin, ibu manusianya, untuk mengajaknya bermain. Belakangan, Cantik pun memiliki kesadaran tentang menghemat uang. Ia tidak ingin tergesa-gesa menukarkan sesuatu dengan Lin dengan cincin besi kecil itu, tetapi menabungnya dulu ke dalam cangkir. Dari hasil tabungannya, Cantik membeli sendiri sepeda roda 3. Saat itu, Cantik telah menguasai lebih dari 150 bahasa isyarat. Tetapi ini sudah menjadi batas kemampuannya. Ia tidak dapat mempelajari sesuatu yang lebih kompleks. Permasalahan hidup bersama antara manusia dan orang utan pun mulai muncul setelah Cantik melewati masa pertumbuhannya. Perawakan Cantik semakin besar dan tingginya sudah sekitar 1,4 meter. Kekuatannya bahkan melebihi kekuatan pria normal. Terkadang Cantik menunjukkan emosi kekerasan. Cengkraman dan gigitannya sangat kuat. Selama bermain, akan secara tidak sadar melukai Lin dan Anne, ibu manusianya. Cantik sangat energik dan selalu membuat gaduh sepanjang hari. Kedua ibu manusianya sama sekali tidak berdaya untuk mengendalikannya. Cantik juga sangat cerdas. Ia bisa membuka kunci gembok dan beberapa kali terlihat menyelinap keluar dalam pengawasan kamera CCTV. Beberapa tahun berlalu seperti ini, dan saat itu Cantik sudah berusia 9 tahun. Dari sisi usia hewan, sebenarnya Cantik telah tumbuh besar sebagai orang utan muda. Cantik juga mulai merasakan gairahnya secara fisik. Suatu hari Lin dan Anne pergi ke kampus seperti biasa. Cantik menyelinap keluar dari halaman kecil tempat orang utan dikurung di kampus. Ia menyelinap ke perpustakaan kampus, dan di sini Cantik melihat seorang mahasiswi. Dan tiba-tiba, Cantik menyerang mahasiswi itu saat menuruni tangga. Walaupun menurut laporan bahwa mahasiswi tersebut tidak terluka secara fisik, tindakan Cantik yang menunjukkan perilaku binatang buas yang menyerang manusia ini dilarang dalam masyarakat manusia. Cantik dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat dan dibius serta dikembalikan ke tempat kelahirannya, pusat penelitian primata Yerkes.
Pusat tersebut memasukkan Cantik ke dalam sangkar besi. Setelah obat biusnya hilang, Cantik yang tumbuh besar dalam masyarakat manusia merasa ketakutan di dalam kandang tertutup ini. Lynn seringkali berkendara lebih dari 2 jam perjalanan dari Universitas Tennessee untuk mengunjungi pusat tersebut. Saat melihat Lynn, Cantik yang berada di dalam kurungan berbicara dengan Lynn dalam bahasa isyarat. "Aku ingin pulang, aku ingin keluar bermain, aku ingin makan es krim." Namun Lynn merasa tidak bisa lagi menemani Cantik dan menyatakan tidak berdaya. Cantik yang berada di kandang kecil di pusat penelitian tersebut dikurung selama 11 tahun. Dari orang utan remaja berusia 9 tahun, kini telah tumbuh dewasa menjadi orang utan muda yang berukuran besar. Suatu hari, ketika melihat Lynn, Cantik membuat isyarat dalam bahasa isyarat yang menunjukkan kata sakit. Lynn mengira dia terluka di dalam kandang dan menanyakan di mana sakitnya. Cantik kembali menggunakan bahasa isyarat, mengungkapkan perasaannya sakit. Ternyata batinnya tersakiti dan melukai perasaannya. I would say, "How are you?" And he would say, "Hurt." And I would say, "Like where?" And he'd say, "Feelings." Belakangan, Zoo Atlanta menyatakan kesediaannya untuk mengadopsi Cantik. Setidaknya bisa memberinya ruang aktivitas yang lebih besar dan bisa hidup bersama dengan makhluk sejenisnya. Cantik tinggal di sana selama sisa hidupnya. Ia tidak cocok dengan orang utan lain dan hampir tidak pernah mengadakan kontak dengan kaum sejenisnya. Cantik pun menderita depresi berat. Matanya tidak lagi jernih tetapi menjadi kacau. Dalam beberapa tahun terakhir hidupnya, ia seringkali diam tidak bergerak. Bahkan saat Lynn datang menjenguknya, Cantik sepertinya tidak mengenalinya dan tidak mau berkomunikasi dengan Lynn. Keterampilan bahasa isyarat Cantik menurun drastis. Perasaannya terhadap masyarakat manusia mungkin hanya ada dalam ingatannya yang semakin memudar. Suatu hari, Lynn bertanya kepada Cantik, apakah dia menganggap dirinya orang utan atau manusia. Cantik memberi isyarat sebagai sosok orang utan, kemudian memberi isyarat sebagai manusia dalam bahasa isyarat. Dan seperti saus tomat bahasa isyarat di atas, ini adalah kata lain yang diciptakannya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai orang utan sekaligus manusia. Ia adalah orang utan manusia. Interaksi manusia terakhir Cantik kebetulan terekam. Dan entah dari mana Cantik mendapatkan beberapa cincin besi kecil. Dia berjalan ke arah pengurus kebun binatang dan menyerahkan cincin besi kecil itu kepadanya, berharap dapat menukarnya dengan sekaleng soda. Seminggu kemudian, Cantik pun mati. Setelah hidup terisolasi dari manusia selama 30 tahun, Cantik akhirnya mati pada usia 39 tahun. Dr. Lynn Miles telah menyelesaikan penelitiannya. Ia menyimpulkan bahwa perilaku sosial manusia itu berasal dari pembelajaran setelah lahir, adalah hasil dari pelatihan. Karena Cantik mampu mempelajari banyak perilaku manusia, bahkan sebagai orang utan sekalipun. Sementara itu, peneliti Anne Southcombe menerbitkan beberapa buku seperti The Gorilla Diaries. Karena pengalamannya merawat Cantik dan menjadi target rekrutmen oleh institusi hewan besar, hanya Cantik yang sepertinya tidak mendapat apapun. Jikapun ada, ya, hidupnya seperti manusia selama 9 tahun pertamanya. Dari awal hingga akhir hidupnya, Cantik selalu menjadi alat eksperimen manusia. Ketika ia tumbuh menjadi orang utan dewasa dan tidak bisa lagi belajar bahasa isyarat, nasib akhirnya sudah ditentukan oleh manusia. Lynn dan Anne menciptakan ilusi untuk Cantik, membuatnya berpikir bahwa dunia manusia itu sangat indah. Ada es krim, Coca-Cola, mobil dan dunia luas yang seakan tak berujung. Dan keindahan dunia yang sempat dinikmati Cantik
hanyalah sementara, tidak berjodoh lagi dengan kehidupan dunia seperti itu. Kesenjangan dalam hidupnya begitu besar sehingga tidak mampu menahan penderitaan hidup. Sepanjang hidupnya, Cantik tidak mengerti jika memang kalian membuatku menyadari semua keindahan dunia. Tapi mengapa akhirnya kalian mencampakkan aku kembali ke lingkungan binatang? Jika memang kalian menunjukkan sikap betapa sayangnya kalian padaku, lalu mengapa pada akhirnya kalian mencampakkan diriku? Bagi Cantik, tahun-tahun dalam hidupnya seperti manusia itu adalah sumber kemalangan seumur hidupnya. Ini mengingatkan kami pada puisi karya penyair Amerika Serikat, Emily Dickinson. Jika aku tidak pernah melihat matahari, mungkin aku bisa bertahan dalam kegelapan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.